pagi, selamat datang kembali ke channel kita, channel The Mechanic Wheel. Salam kreatif dan inovatif dari saya, Wahyu Ramanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi ini kita ada unit baru teman-teman ya. Kita ada kedatangan unit baru, yaitu dari Komatsu HB365. Ini sekelas BC300 ya, tapi ini hybrid, dia udah nggak konvensional lagi ya. Nanti kita akan ulas, kita bahas-bahas perbedaannya atau dengan BC300 tuh di bagian mana aja sih. Nah, kita mulai mungkin dari samping kanan ini. Nah, ini posisi saya di samping kanan, di door side ya. Saya buka sudah. Nah, ini udah ada, kita tunjukkan dengan daerah tempat untuk cooling sistemnya ya. Nah, di sini ada berbagai macam. Nah, di situ yang paling depan ini adalah hybrid cooling sistemnya ya, untuk radiator coolingnya si hybrid teman-teman ya. Nah, untuk yang atasnya itu adalah aftercooler ya, pendingin udara. Nah, yang di belakang sana yaitu masih sama, belakangnya itu adalah radiator, yang sebelah sini adalah oil cooler hidrolik teman-teman ya. Oke. Dan di sini ada untuk fuel rakon ya, di sini posisinya. Nah, ini perbedaannya untuk tempat baterai ya, atau posisi dari baterai, dia diposisikan di sini, di bagian kanan eksavator ini ya. Karena untuk di bagian depannya itu nanti akan ruangannya diisi oleh kapasitor. Jadi dia makanya untuk tempatnya dipindah di sini untuk improve-nya dari Komatsu teman-teman. Jadi nanti saya akan jelaskan ke depan juga, kita sebutkan di sini dulu. Nah, untuk di sini, di dalam sini ini ada baterai relay. Jadi induk baterai relay, cuma yang komponen yang lain, misalkan yang seharusnya dia di bagian depan ya, di bagian boxnya si baterai ya, atau di aki yang tempatnya kapasitor lagi. Berhubung sana ada kapasitor dan inverter ya di posisi itu, maka dia ditempatkan di sini untuk jenis eksavator hybrid ini teman-teman. Oke, lanjut, kita di sini depan sini ada air cleaner ya. Di sini untuk fuel filternya, untuk water separatornya, dan di atas itu adalah kondensor AC. Jadi posisinya di seperti ini. Yang biasanya dia di sini teman-teman ya, kalau untuk eksavator konvensional BC300 ini sudah dipindah ke bagian sini ya, bagian di atasnya ini teman-teman, air cleaner. Jadi dia di atas ini untuk posisinya si kondensor AC teman-teman ya. Oke, kita naik sedikit. Nah, di sini ini juga untuk mengukur level dari cooling sistemnya untuk hybrid ya teman-teman. Jadi di sini itu ada piping, ada indikator, gelas indikator untuk melihat level ada tidaknya si water coil yang ada di pipa ini teman-teman. Nah, ini di bagian pengisiannya untuk coolingnya itu adalah ini untuk capnya di sini, dan di cap ini juga ada gelasnya juga. Nah, nantilah kita dari sana ya. Ini juga untuk mengukur air, dari kondisi air yang ada di sini. Jadi ini levelnya sebenarnya di sini teman-teman ya. Kalau udah di bawah situ berarti sudah ada kebocoran ataupun apa. Jadi ini sudah tidak dianjurkan untuk melihat hanya di sini, tapi yang utamanya di sini teman-teman ya. Ini untuk filenya atau pengisiannya di sini. Oke, nanti kita akan ke depan, kita akan ke bagian kapasitor. Ya, ini teman-teman kita di bagian depan tempat kapasitor. Nah, ini yang biasanya ditempatkan untuk posisi baterai unitnya yang ada di sini ya. Tapi ini ruangannya diisi oleh ruangan untuk inverter dengan kapasitor. Nah, saya jelaskan di bagian sini ini adalah inverternya teman-teman ya. Jadi inverter ini bertugas merubah tegangan yang nanti akan disuplai menuju motor swingnya ya. Jadi intinya kalau di hybrid ini keunggulannya ada di motor swingnya yang memakai sistem elektrik ya, atau motor elektrik. Nah, yang di bagian bawah sini ini adalah kapasitornya ya teman-teman, yang besar ini ya.
Nah, di sini adalah inverter dan ini adalah kapasitor. Nah, di sini ada wiring high voltage teman-teman. Di sini untuk plus minusnya ada di sini. Jadi nanti ini di outputnya dari sini dia akan dikeluarkan melalui wiring yang ini, yang akan menuju ke motor elektriknya. Nah, dari motor elektrik nanti dia akan menggerakkan si sistem motor elektrik tersebut. Ya. Nah, ini tegangannya berkisaran ini high voltage teman-teman ya. Sekitar 397 sampai 400 volt. Jadi ini sangat besar sekali, sangat high voltage yang digunakan untuk menggerakkan si motor swing elektrik motor swing ini. Oke, kita lanjut ke sini. Oke, kalau di bagian sini untuk swing motor elektriknya ini juga memakai disertai dengan cooling system ya teman-teman. Jadi dia dilumasi dengan didinginkan dengan cooling system tersebut. Jadi nanti pompa coolingnya ada di bagian sana, bagian kiri dari unit ini. Dia ada cooling pump ya. Nanti akan mengisi ke sini, menyuplai ke sini yang akan mendinginkan si motor elektrik ini. Nah, nanti dari sini tadi high voltage yang dari kapasitor dia akan menuju ke sini yang akan menggerakkan sini. Nah, sumbernya yang dari pengisian kapasitor tadi dia ada yang namanya komponen generator yang ada di bagian di dekat dari pompa hidroliknya di bagian belakang. Nanti saya akan ke sana ya. Di situ ada generator yang tugasnya adalah mengisi voltage yang tegangannya yang akan menuju ke kapasitor. Nah, dari kapasitor tadi ini akan menjadi sumber power untuk menggerakkan si motor elektrik motor swing ini. Nah, seperti itu. Ini sudah ada dua juga. Dia untuk swing motornya swing mesinerinya untuk HB hybrid ini ya, untuk ekskavator hybrid ini memakai dua pelumasannya. Jadi untuk reductionnya atau swing mesinerinya memakai yang ini untuk cek levelnya. Dan sini juga ada untuk pelumasan di bagian motornya ya, motor elektriknya juga ada pelumasnya dan ada pendinginnya. Nah, nanti di sini untuk pipa pendinginnya ya atau coolingnya ya. Yang ini didapat dari cooling pump tadi, yang dia akan bersirkulasi mesin ini dan ritmenya akan melewati ini teman-teman ya. Nah, ini jadi dari sini akan dikembalikan ke ke cooling radiator coolingnya ya, yang di depan tadi, yang bagian kanan tadi, seperti itu. Dan untuk kontrol valve ini masih sama ya teman-teman, masih sama dengan PC300 yang konvensional. Cuma perbedaannya ini di bagian swing ya, di nomor 3 dari bawah adalah spool swing itu diblok karena dia tidak memakai sistem hidrolik lagi. Jadi ini diblok agar tidak difungsikan untuk outputannya si dari hidrolik karena kontrolnya sudah elektrikal teman-teman ya, seperti itu. Oke. Jadi untuk yang lain dari bagian sini masih ada sama untuk pressure switch-nya. Nah, cuma ada satu pressure switch yang membedakan di bagian belakang ini untuk sensor di bagian yang akan digunakan sebagai sinyal dari pergerakan si motor swing ini atau electrical motor swing ini teman-teman. Nah, untuk di sini untuk PPC akumulator dan juga untuk pilot valve-nya ya, ini masih sama seperti halnya PC300 dan 400 ya, masih tidak ada perbedaan teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke bagian engine. Nah, di bagian engine ini sebenarnya strukturnya masih sama dengan PC300, cuma perbedaannya ini di bagian kalau saya lihat di bagian ini turbo charge-nya. Turbo charge-nya itu sudah memakai sistem EGR teman-teman ya. Jadi dia disetting untuk ekskavator ramah lingkungan. Jadi EGR itu adalah exhaust gas recirculation. Jadi dia untuk gas buang yang dihasilkan dari ruang bakar ya, nanti tidak sepenuhnya dibuang melalui exhaust muffler, tapi dia akan disirkulasikan kembali ya sebagai inputan yang akan menyuplai ke oksidasi ke dalam ruang bakar yang nanti akan dimanfaatkan lagi agar
mengurangi emisi gas buang yang keluar dari exhaust muffler ya. Tujuannya untuk pembuatan ekskavator ini agar ramah lingkungan, dan juga salah satunya untuk efisiensi bahan bakar teman-teman ya. Jadi lebih irit lah, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, mungkin seperti ini ya. Nanti kita akan bahas-bahas lagi ke depannya di bagian komponen lain yang lebih detail lagi teman-teman ya. Nah, di sini juga ada kontrol untuk EPC kontrolnya, untuk solenoidnya. Nanti kita akan jelaskan di video di lain kesempatan. Oke. Nah, kita akan turun di bagian kanan, sisi kanan unit. Oke. Oke, saya sudah berada di bagian sisi kanan unit ya. Ini ada hydraulic pump. Di sini ruangan hydraulic pump. Nah, dari struktur atau bentuk hydraulic pump ini masih sama dengan PC 300, cuma ada improve beberapa tambahan ya. Untuk di sini di bagian sebelah depannya ini ada cooling pump yang dipakai untuk pompanya si hybrid itu tadi, untuk pendinginnya si electric swing motor tadi. Dia akan didinginkan oleh pompa ini. Ini akan disirkulasikan untuk mendinginkan si komponen hybrid ataupun swing elektrik motornya. Nah, dari sini teman-teman, ini juga sistemnya ini berbeda ya. Jadi bukan sistemnya ya, jadi posisi dampernya. Nah, ini kalau di PC 300 yang konvensional ya, ini di sini hanya dari engine terus ketemu damper ya, baru pompa. Nah, kalau di sini di bagian sini ada yang di belakangnya ini ada komponen generator tadi. Nah, generator ini ketika dia aktif, ketika engine running, maka dia akan menghasilkan elektromagnetik yang akan memberikan suplai arus ya. Dari sini, yang keluar dari sini kabel yang besar-besar ini untuk wiring high voltage-nya. Nah, nanti ini akan menuju ke kapasitor untuk pengisian kapasitor ya. Nah, dari kapasitor tadi akan memberikan suplai power yang akan menuju ke swing elektrik motornya melalui power inverter ya. Jadi itu akan dirubah atau intinya dimaksimalkan untuk sesuai kebutuhannya untuk menggerakkan si elektrik swing motor tersebut. Nah, seperti itulah mungkin ya untuk penjelasannya di bagian si generator ini teman-teman ya. Nanti mungkin di lain kesempatan kita akan bahas yang lebih detail lagi di bagian elektrikalnya ataupun di bagian generatornya ini bagaimana sistemnya. Oke, kalau untuk yang lain ini masih sama ya. Di sini mana ya? Ini masih sama untuk PC valve ya. Untuk LS valve-nya juga ada di sini sama. Di dalam sini teman-teman, itu ya. Bagian sini sama pompa belakang dan pompa depan dan pompa belakangnya sama. Dan untuk solenoid LS EPC valve itu di bagian sini. Dia di bagian tengah-tengah ini, kelihatan ya? Maaf. Nah, ini bagian sini teman-teman. Dan untuk solenoid EPC valve itu ada dua, untuk di bagian front pump dan di depan masih sama di bagian ini. Cuma perbedaannya kalau di PC 300 hanya memakai satu pilot valve untuk PC EPC dan LS EPC. Kalau ini sudah memakai dua pilot valve untuk PC EPC nya, jadi untuk front pump dan rear pump nya. Kalau untuk LS valve nya hanya satu LS EPC valve nya teman-teman ya. Oke. Dan sini juga dilengkapi untuk sensor seperti PC 500 juga ya. Udah ada sensor kemiringan sudut pompa atau servo piston. Jadi sudah dilengkapi oleh sensor yang untuk membaca flow ataupun kemiringan si si servo piston tersebut ya. Untuk di PC 300 belum ada sensor ini ya, tapi kalau untuk HB 365 sudah memakai sensor ini atau seperti itu. Oke, ya mungkin itu teman-teman ya untuk saya jelaskan untuk di bagian luar-luarnya. Mungkin kita untuk pembahasan selanjutnya kita akan lebih detail lagi ke sistemnya ya. Nah, kita akan ke kabin dulu sebentar. Oke.
Saya masuk ke kabin. Nah, sini kita dihadapkan dengan monitor panel. Saya akan hidupkan dulu ya, kontak on. Nah, ini sudah tertera di monitornya hybrid ya. Oke. Nah, ini tampilan seperti ini. Di sini ada tambahan ya, satu tambahan itu adalah temperatur hybrid yang biasanya hanya 3 aja ya. Hanya untuk apa? Water temperatur, hydraulic temperatur, dan fuel level gauge. Sama ini sekarang ada tambahannya karena ini sistemnya hybrid. Jadi ini ada memakai temperatur hybrid teman-teman. Oke, kita akan coba running. Oke. Nah, ini kita akan masuk ke menu pemantauan teman-teman. Berapa aja sih sini? Sebentar. Oke. Kita akan masuk ke menu sebentar. Oke, kita akan masuk ke menu pemantauan. Nah, di sini juga udah sebenarnya biasanya ada 3 ya, engine, pump, dan monitor. Ini udah ada improve hybrid karena dia adalah ekskavator hybrid ya. Maka ada pemantauan untuk hybrid sistemnya. Nah, kita akan geser aja, kita coba ya untuk hybridnya apa ya. Oke, nah di sini semuanya terbaca untuk tekanan PPC kanan kiri, semuanya voltage-nya ya. Itu masuk dalam kategori di dalam tampilan hybrid. Nah, ini juga yang menarik ya, ini ada tegangan kapasitornya. Oke, kita coba cek. Oke, nanti akan berapa suhu kapasitor. Oke, kita coba itu ya, kita coba teman ya. Sebentar, tegangan kapasitor, sisi arus. Sebentar. Suhu motor generator. Oke lah, coba begini aja. Oke. Nah, di bagian ini sudah tertera ya ketika saya running ya untuk engine-nya. Ini terdapat ya, tertera di sini ada untuk tegangan kapasitornya ada 366 ya volt. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa tegangan di pada kapasitor itu high voltage ya teman-teman ya. Yang kalau untuk di PC konvensional kan dia tidak ada menyebutkan kapasitor ya. Nah, di sini sudah bisa tertera 363 volt. Jadi sudah dipastikan itu adalah voltage. Nah, ini juga kita akan coba ke menu tes diagnosa. Nah, ini ada yang menarik nih. Jadi misalkan ada pekerjaan welding atau pengelasannya, itu kalau untuk PC konvensional ya, atau ekskavator konvensional, kita kan cukup melepas terminal baterai ya untuk melakukan pekerjaan pengelasan ataupun bisa juga dengan posisi engine running ya, baru kita bisa lakukan pekerjaan pengelasan apabila hanya sedikit saja yang untuk dilas. Misalkan kalau ada pengerjaan repair bucket ataupun apa, itu kan kita beri prosedurnya harus melakukan pelepasan di bagian terminal baterai ya. Nah, kalau di sini tidak cukup hanya dengan melepas terminal baterai tersebut. Nah, di sini saya akan tunjukkan teks diagnosa ya. Nah, seperti ini. Ini kan penggantian sendiri untuk injektor ya. Untuk kita cek injektor sama halnya dengan PC 300 ya, yang konvensional. Yang ini nah, ini ada untuk mengosongkan kapasitor. Nah, kita coba cek ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini tertera 80% kapasitor itu sudah terisi ya untuk tegangannya ya, untuk arusnya maksud saya. Jadi, nah ini posisi pengisian dari 90 ya. Ini ada saatnya dia kosong, dia mengisi, ada saatnya dia penuh. Nah, ini posisi kosong tadi mengisi, ini ketemunya di 97 ya, seperti itulah intinya. Nah, itu ada prosedur untuk melakukan pengelasan tadi. Kita harus start ini, kita klik start ini untuk mengosongkan kapasitor dalam posisi engine off ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengosongkan si kapasitor ya, maka akan berpotensi menimbulkan kerusakan pada kapasitor tersebut. Apalagi dalam posisi pengerjaan pengelasan yang lama ataupun jangka lama. Jadi itu bisa menyerang atau merusak komponen pada kapasitor tersebut. Nah, seperti itu ya. Ya, mungkin itu untuk prosedurnya ketika kita melakukan pengelasan teman-teman ya.
Oke, selebihnya sama ya teman-teman ya. Nanti kita akan bahas-bahas lagi lah di lain kesempatan untuk seputar HB365 ini. Oke, selalu dukung channel ini, channel The Mechanic Wheel. Semoga kedepannya bisa selalu memberikan tutorial-tutorial video yang bermanfaat untuk sobat kreatif dan inovatif. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.